than ever from my past. I had no hope for tomorrow. Felt so much pressure, yes, I thought I was cracked. But now there's no looking back. I'm moving forward, I know I got my mama now, no fear, no doubt, can't shoot me down. I got my mama now, no fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 down. You got this whole thing under control. My soul is untouchable because you've already won my armor now. No fear, no doubt, can't shoot me down. I got my armor now. No fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 down. Ada nggak di sini yang leadernya nggak ada tapi tetap datang? Wah, keren banget. Ini karena partner saya kasih deh satu. Buat Deren, udah datang ketika partner leadernya nggak ada. Ya, masih ada, masih ada, masih ada, masih ada. Oke. Oke, boleh. Thank you udah datang loh, udah. Tenang teman-teman, masih ada hadiah banyak. Selamat pagi teman-teman. Nah, saya tuh belum pernah ya sharing sendirian di Legacy. Saya selalu mendampingi suami saya. Tapi baru kali ini saya sendirian jadi nggak derek-dek. Kalau tadi Sansan bilang lucu ya, yang lucu mungkin suami saya emang nggak lucu. Nah, tuh kan udah gitu lupa lagi mau ngomong apa. Padahal udah banyak banget yang mau disampaikan. Nah, teman-teman,
saya datang ke sini semoga bisa menginfluence teman-teman, nggak hanya impress, karena nggak pengen kalian cuman suka seru gitu ya, lucu padahal nggak lucu gitu ya, tapi pengen bisa menginfluence teman-teman jadi take action. Nah, ada itu nggak? Flickr. Nah, teman-teman tak kenal maka tak sayang ya. Nah, sebelumnya saya mau ceritain dulu background saya. Jadi kemarin tuh ada request dari teman-teman leader untuk ceritain gimana sih waktu itu memulai bisnis di Prudential. Nah, jadi teman-teman, saya percaya segala peristiwa, kejadian yang terjadi di masa lalu itu yang membentuk saya, yang membentuk karakter saya. Setiap keputusan yang saya ambil itu karena mungkin peristiwa di masa lampau. Saya langsung, berarti manual ya? Udah banyak bikin. Nggak apa-apa kalau manual juga. Kan kalau cowok maco manual ya. Nah, teman-teman, saya waktu sekolah, saya itu termasuk anak yang mandiri, teman-teman. Jadi nyiapin perlengkapan sekolah sendiri, belajar sendiri, ke sekolah juga naik antar jemput. Ini teman antar jemput saya, Mike. Jadi udah kenal dia dari seragam merah putih. Terus apa karena kedua orang tua saya bekerja, teman-teman. Jadi orang tua saya keduanya karyawan, berangkat pagi, pulang malam. Jadi saya terbiasa mengerjakan PR sendiri, belajar sendiri. Tapi saya nggak pernah merasa saya kehilangan kasih sayang dari orang tua. Karena saya percaya bahwa saya ngelihat gitu ya orang tua saya bekerja keras itu buat kita anak-anaknya. Jadi saya jadi sama adik saya itu jadi anak yang lurus-lurus aja. Sekolah lulus-lulus aja, rajin belajar, nggak pernah nakalan remaja itu enggak. Pas dewasa jadinya kan lepas. Karena apa? Karena saya nggak mau mengecewakan orang tua saya. Jadi mereka udah kerja susah payah, banting tulang. Saya nggak mau mereka akhirnya jadinya aduh kecewa kenapa anak-anaknya nakal gitu. Jadi saya pengen jadi anak yang nurut. Seperti itu teman-teman. Pas dari SMA saya udah terbiasa cari duit, jualan. Saya suka gambar. Waktu itu saya suka bikin agenda, schedule pakai gambar saya tuh saya ke fotokopi terus dijualin ke teman-teman. Kuliah juga saya udah terbiasa jualan ngelesin. Jadi jam 9 malam biasanya baru pulang karena habis ngelesin, udah gitu baru paginya belajar. Karena apa? Karena saya lagi-lagi nggak pengen nyusahin orang tua. Mereka ngasih uang jajan, tapi kalau untuk lifestyle kayaknya jangan sampai orang tua gue juga yang bayarin. Kan kebetulan teman-teman gue juga dari keluarga yang berada gitu. Kalau gue kan nggak ya biasa-biasa aja. Nah, gue nggak mau sampai orang tua gue ngebayarin ngafe gitu. Itu mah biar gue aja lah atau beli baju gitu. Nah, yang saya mau ceritain di sini adalah bahwa saya tuh melihat dengan jelas ya, terekam gitu ketika saya kecil, gimana orang tua saya bekerja, mendidik saya. Jadi buat saya itu memaknai yang namanya bekerja itu nggak sulit, karena saya itu melihat dari orang tua saya. Nah, berharap di sini teman-teman ada orang tua di sini. Nah, anak itu tanpa teman-teman sadari, mereka tuh melihat dari how they lives, how you live, gimana lu tuh hidup, gimana ketika lu tuh di rumah gimana sih kerja atau memalesan gitu, tanpa lu harus ngomong gitu ya, mama papa bekerja keras, tapi mereka ngelihat. Nah, itu yang akan jadi menurut gue yang jadi itu privilege, jadinya privilege buat gue ketika di masa dewasanya gue mudah untuk melakukan apa yang namanya bekerja. Jadi semangat teman-teman membangun apa yang teman-teman lakuin hari ini itu ada yang lihat. Oke, boleh next. Oh, udah bisa. Nah, ini saya kuliah di Unpar sama tadi kuliah di Unpar. Kemudian kalau karena gua kuliah di akuntansi, kebanyakan yang jadi dream jobnya anak-anak akuntansi itu nggak jauh dari bisa kerja di KP. Jadi lulus kuliah gua keterima di EY, teman-teman, salah satu Big Four di Jakarta.
Nah, ini pas pertama kali kerja gue kaget. Jadi waktu itu bokap gue nganterin gue waktu itu pas pertama kali, kan gue nggak pernah tuh tinggal di luar kota. Dia ngajarin gimana caranya naik Kopaja. Harus turunnya kaki kiri dulu ya, gitu. Karena dulu belum ada tuh kan kayak Grab gitu belum ada. Jadi Kopaja. Jadi gue kos di Peanut Garden teman-teman. Ada yang juga pernah kerja di Jakarta, tinggal di daerah kos-kosan Peanut Garden. Nah gue dulu ngekos di Kebon Kacang. Biar relate. Apa? Ya, dekat dekat sama Brotherland ya. Ya, Tanah Abang. Nah, itu dekat banget. Yes, Brotherlands. Yes. Kalau beli baju di Mango Stew ya. Karena Mango belum sanggup, jadi Mango Stew dulu. Nah, teman-teman, gue kerja di SCBD, terus ngekosnya di Peanut Garden itu naik Kopaja cuman gitu, udah langsung nyampe 10 menit. Nah, bokap gue udah nganterin. Nah, ternyata pas lagi kerja, jadi kalau teman-teman kerja di KP itu ya, udah keterima, itu tuh nanti ada kertas isinya tuh karyawan-karyawan baru. Hanya ada nama dan universitas. Misalnya ada 50 orang. Nanti usernya milih, gue mau ini. Jadi kita kayak cewek. Jadi hanya mereka nggak tahu banget kita, nggak tahu kayak gimana, hanya lihat dari universitas. Nah, apa? Apa? Ya cewek-cewek ini ya mau ini dari namanya dari universitas. Jadi karena langsung kan jadi perebutan tuh. Jadi nanti manajer ada klien-klien kan kita dibayar berdasarkan klien ya. Bookingan berarti ya. Berdasarkan klien nanti milih gua ini cepet-cepet gitu. Nah, gua waktu itu jadi ini pesan moralnya, jadi teman-teman perlu sekolahin anak-anak teman-teman di kuliah yang bagus karena itu menentukan ketika masuk itu kelihatan maksudnya universitas mana gitu. Jadi jangan lupa ada program Put Cerah supaya masa depan cerah. Dari sekarang masuk kok. Nah, slip juga ya. Nah, jadi langsung kalau di KP itu nasib-nasiban teman-teman. Jadi kita nggak tahu yang make kita, user kita itu kliennya mana aja. Kalau misalnya dapatnya perhotelan bagus tuh, kita Karma Kandara, nginep di ngaudit hotel-hotel mewah. Kalau dapatnya sawit ya udah. Kiri kanan kulihat semua banyak pohon sawit, atau TNT ya udah nasib, atau benang. Nah itu jadi nasib-nasib. Nah, pas lagi itu hari pertama gue kerja, gue langsung diplot ke Pertamina, teman-teman. Jadi waktu itu, kurang beruntung mungkin. Jadi langsung audit lagi, rilis report. Jadi langsung hari pertama gue kerja, gue langsung pulang jam 3 subuh. Anak yang nggak pernah kerja, maksudnya nggak pernah merantau, tiba-tiba hanya cuma tahu diajarinnya dari Peanut Garden ke SCBD. Hanya ditelepon, manajernya juga nggak ketemu gue, manajernya hanya nelfon sekarang yang ke Pertamina Borobudur. Oh oke. Siap. Nah dari situ gue begitu lulus kuliah, begitu masuk pertama kerja langsung pulang jam 3 subuh, pulang pagi. Hanya Sabtu Minggu tetap masuk, hanya pas wisuda doang gue bisa izin 1 hari. Jadi waktu itu gue belum wisuda teman-teman, belum wisuda, udah lulus. Cuman beresin apa sih, kalau lulus kan harus beresin skripsi. Nah itu pun yang menghadap suami saya yang sekarang jadi suami saya. Karena saya udah nggak bisa ke Bandung lagi, jadi yang dimarahin itu Reviandi. Nah udah gitu saya kaget gitu. Jadi pertama kali masuk kok langsung pulang subuh. Apakah begini ini kehidupan kerja kok kayaknya gak gini-gini amat. Nah, kalau teman-teman lihat, oh ya ini gaji pertama saya 3,65 juta, teman-teman, di 2010. Nah, 2010 ini teman-teman, jadi saya kan dibayar sama klien ya per jamnya. Saya jadi setiap hari harus ngisi timesheet karena saya anak baru, saya lupa ngisi timesheet, jadi saya gajinya dipotong setengah. Itu tapi nanti dibalikin di bulan berikutnya. Jadi saya minjem dulu duit ke orang tua karena buat bayar kosan juga nggak bisa ketika dipotong setengah. Terus nah
Meskipun gajinya 3,65, saya bisa dapat overtime 100 jam itu satu kali gaji, teman-teman. Jadi tiap bulannya gue bisa dapat income 2 kali lipat karena lembur terus. Nah, jadi lembur hitung dari jam 8 sampai tak berkesudahan kalau di sana. Nah, akhirnya gue stres dong. Aduh, curhat sama sobat gue nih. Gue punya sobat yang akhirnya jadi partner gue di Prudential. Nah, aduh, nggak kuat banget ya Tuhan. Ini kenapa sih kok kerjaan lebay banget? Emang kayak gini ya dunia kerja. Nah, gue curhat ke teman gue, Sandy Oktaviani, yang hari ini juga sharing di Jakarta, teman-teman. Nah, dia kerja di AI. Enggak, aku mau pulang Tenggo jam 5 juga udah pulang. Oh gitu. Ya udah dong, aku coba dong kalau ada lowongan. Nah, akhirnya gue ikut lowongan di Astra. 8 itu ya, 8 tes ya. Bersyukurnya keterima tuh. Keterima. Jadi Sandy itu pegang Daihatsu, gue pegang Honda Motor di Astra Internasional. Nah, yang namanya manusia ya nggak pernah puas sama keadaan. Begitu dapat yang ekstrim gini, aduh nggak suka. Tapi yang santai, yang teratur, sen gue bosen. Aduh gila ya nggak bisa gue kayak gini. Gue mau balik lagi aja ke EY. Nah akhirnya waktu itu pas lagi di Astra itu gue mencicipi bonusnya Astra, teman-teman. Jadi bonusnya Astra yang terkenal 8 kali, 10 kali, 12 kali gaji gue usahain dapat dulu baru resign. Jadi kalau di Astra teman-teman itu bonusnya itu berbeda-beda tergantung lu company-nya. Jadi bisa di Toyota lu bisa gede. Nah kalau karena gue ini di induknya di Astra Internasional, jadi rata-rata keuntungan Astra. Jadi enak di situ. Nah akhirnya ini kan gue resign pas lagi peak season. Gue di Astra pas lagi low season. Gue balik lagi langsung peak season di EY. Cari mati gitu. Jadi gue diterima, gue balik lagi oke dengan senang hati gitu ya. Dengan senang hati. Nah gue kerja, akhirnya gue merintis dari asisten 1, asisten 2, senior 1, senior 2, senior 3 sampai terakhir senior 4, senior 4 asmen. Nah ketika di sini itu gue setiap tahun ceritanya sama Reviandi. Aduh gue tahun terakhir ya ini di EY gue bener-bener gak kuat. Iya gak apa-apa, tahun depannya lagi ini tahun terakhir gue ya. Iya gak apa-apa. Teman-teman yang karyawan kayak gitu juga gak sih? Aduh ya udah ini tahun terakhir, tapi terus aja karena menganggap sudah udah nyaman, kita kayak nggak punya waktu untuk berpikir. Nah disitulah gue kayak berpikir gue nggak punya waktu untuk kesehatan, boro-boro ya kerja 24 jam. Ini gak lebay tapi ya teman-teman, saya nggak ada Putri. Kalau ada Putri dia bisa konfirmasi gimana lebaynya di KAP. Jadi gue bisa bilang waktu itu Revin minta jemput jam 12 malam, tapi kayaknya belum deh, jam 3 subuh aja jemput. Nah akhirnya dia jemput di luar nih jam 3 subuh. Aduh ini teh kayaknya belum deh, sebentar lagi belum. Akhirnya 8 pagi dari gelap nggak ada orang sampai rame di kantor klien, di kantor klien. Enggak, kalau misalnya lu lihat kalau di BEJ lantai 6 itu yang selalu menyala, nah itu auditor. Nah sama kayak Prudential itu ya, yang bagian klaimnya mungkin itu nyala terus. Nah itu apa? Ya, Revin kurus karena tertekan. Nah, ini teman-teman, jadi nggak punya waktu untuk kesehatan, terus nggak punya waktu untuk spiritual juga, karena ya nggak sempat untuk mikir. Gua kebetulan dapat kliennya plantation teman-teman, jadi gua lebih sering di luar pulau, di Sumatera, di Kalimantan, ngaudit klien-klien. Kebetulan kliennya cukup gede kayak Wilmar itu kan dia ada 50 PT, jadi harus ke Sumatera, ke Kalimantan. Bersyukurnya kalau di sini keluar negeri ya, di sana mah keluarnya kebon. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Pontianak nih, ke Pontianak, tapi dari Pontianak itu 7 jam lagi ke kebon. Benar-benar cuma ada satu mes, isinya hutan dan nggak ada orang lagi selain kita. Dan terus jam pulang pagi ya, naik akhir tahun naik tangki ya, kita naik tangki buat ngukur jam 4 subuh sebelum pabrik beroperasi. Tapi dari antar satu kebun ke kebun lain tuh berjam-jam letaknya gitu, nggak deketan. Nah jadinya nggak punya waktu untuk kesehatan, nggak punya waktu sosial, karena nggak punya teman. Siapa yang mau temenan sama gue?
Revin juga itu kalau teman-teman gue udah pada putus yang punya pacar jujur li karena baru baru balas chat tuh jam 2 subuh gitu ya. Kalau misalnya komunikasinya nggak bagus mah apa namanya ya banyak yang akhirnya pacarannya uh, sama tim ya yang mengerti kesedihan 24 jam bertemu ya itu sama tim tapi bersyukurnya Revin mau sama gue meskipun di kebun sana jadi dia pernah kirim Valentine mau so romantis kirim hadiah Valentine baru nyampainya bulan Maret tapi karena karena gue di Pangkalan Bun teman-teman waktu itu. Nah, ini kisahnya gue nggak punya waktu kesehatan sosial nggak ada untuk waktu berpikir nggak ada. Gue nggak tahu gue bisa ngonten kayak gitu. Tahu gitu kan gue bisa jadi influencer mungkin ngonten. Nah itu nggak ada waktu untuk ngonten, nggak ada waktu untuk hubungan sama keluarga nggak ada. Nah ini kalau dari sisinya Revin harusnya ada Revin juga di sini. Tapi ini aku aja ceritain ya. Kalau Revin sama dia kuliah di akuntansi dia tadinya magang di tekstil. Kalau di Bandung kan biasanya di tekstil ya teman-teman kebanyakan kalau enggak di bank. Nah ngelihat gue di Jakarta dia insecure nih harus susul. Jadi dia akhirnya menyusul ke ibu kota. Dia di Smart teman-teman. Udah di Smart udah gitu cari kerja yang lebih baik dia pindah ke Sampurna teman-teman. Nah, kalau misalnya waktu itu gue udah resign teman-teman, karena memutuskan, aduh gue pengen banget di Prudential karena gue nggak bisa selamanya kayak gini. Gue perlu ada di bisnis yang memungkinkan gue ketika gue nggak bisa bekerja, uang tetap ada. Gue nggak bisa lembur-lembur gini terus gitu. Gue sekuat apa gitu. Akhirnya gue resign, nah, tapi Revin belum mau resign waktu itu. Nah, ini gaji terakhir Revin teman-teman. Waktu itu gaji Revin kan 12 juta, gaji pokoknya 7 juta. Dia tuh mikir ya, aduh, gue resign atau enggak ya? Karena kan kita pengen apa namanya beli rumah waktu itu tuh beli rumah di BSD City teman-teman kan kita kalau misalnya orang Jakarta kebanyakan pengen punya rumahnya di daerah pinggiran, pengennya mah di Menteng kayak nih kita Willy bener nggak sih? Atau di Gunawarman tapi apa daya gitu kan? Yang mampu kan biasanya kita di pinggiran di BSD, di Depok, di Bogor. Nah, terus kita waktu itu nih 2015 harga 1,5 gaji itu 7,1 gaji pokok. Terus kita pikir gitu ya kalau misalnya kenaikannya 10% mau sampai kapan gitu kita bisa buat DP rumah, kita bayar cai-cai lainnya gimana gitu. Kayaknya akhirnya oke, Revin memutuskan untuk resign juga di 1 tahun setelah gua. Setelah melihat keadaan ini kayaknya nggak mungkin ya. Waktu itu gue pernah sama Revin di Grand Indonesia teman-teman. Jadi kan kita di Peanut Garden itu ke Grand Indonesia jalan kaki teman-teman. Kalau kalian kan keren ya pakai baju, gue pakai baju lancai banget karena tinggal gitu. Benar-benar nyebrang doang. Nah kita suka makan di food court teman-teman di bridge-nya. Nah, apa food court-nya ya. Nah, kita ngelihat gitu ya. Ini teh orang-orang kerjanya apa ya? Kok bisa apa namanya? Alphard terus ini kerjanya apa gitu. Gua nih udah kerja 24 jam loh. Kalau bisa 48 jam bisa tapi udah mentok nih. Udah nggak bisa tapi mereka nih kerjanya apa ya? Terus Revin juga Revin kan di Peanut Garden nih kosannya kerja di Smart itu seberangnya PI teman-teman. Kalau teman-teman. Jadi dia tuh setiap kali berangkat kerja ngelewatin PI. Nah, lihat ini orang kerjanya apa hari biasa, keren-keren gitu ya. Pengen dong punya duit kayak gitu. Kita udah kerja sampai apa namanya? titik darah penghabisan nggak bisa kayak mereka gitu. Mereka udah pagi-pagi udah ngopi gitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk resign teman-teman. Nah, bersyukurnya resign teman-teman karena dari situ ini adalah melalui bisnis pro ini material waste yang kita dapat. Kita bisa dapat rumah 2 lantai yang kita pengen. Terus bisa dapat percepatan income melebihi gaji sebelumnya. Nah, terus bisa upgrade juga mobil yang nyaman yang dipengen sama Revin teman-teman. Cuman plat nomornya gue ya. Nah udah gitu seimbang ya. Udah gitu tiap tahun bisa keluar negeri. Kalau tadinya antar kebun dari Sumatera, Kalimantan. Nah sekarang lumayan bisa makin jauh. Di saat orang lain kerja bisa jalan-jalan.
Nah, ini asik banget di Pro. Beneran deh. Nah, karena overnight success. Apakah overnight success menurut teman-teman? Apa? Bukan kan? Ya, apa namanya? Sukses dalam satu malam. Yang gua tahu ada lagunya Cinta Satu Malam. Kalau overnight success gua nggak 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 ada teman-teman. Tapi wajar kalau orang-orang mengira bahwa orang-orang yang ada di sini nih, misalnya leader-leader yang saat ini hidupnya asik gitu ya. Wah, ini pasti karena overnight success nih. Tiba-tiba dapat big cash, today langsung gitu ya. Kayak Mike langsung nggak berhenti ngegulung. Nah, tapi apakah itu yang Mike sama Jill lakukan itu adalah overnight success? Nah, wajar kalau kita berpikiran, oh ini overnight success karena kita selalu dimasuki sama media bahwa banyak orang-orang yang tiba-tiba kaya raya secara instan jedeng gitu, tiba-tiba punya Mark Zuckerberg nih, tiba-tiba swing asetnya naik. Terus ada Bill Gates juga tiba-tiba networknya langsung naik 124 billion dollar. Terus di usia 65, terus Elon Musk nih yang tadinya gini tiba-tiba gitu ya nggak sih kayak wah gila nih. Colonel Sanders juga tiba-tiba kan kita suka ya cerita heroik ya, tiba-tiba langsung kaya mendadak. Nah, yang terakhir belum berani. Nah, karena apa Warren Buffett nih tiba-tiba cung gitu ya. Kita sering banget melihat itu teman-teman yang akhirnya kita waiting for big moment. Kita pengen momen itu datang di hidup kita, pasti nanti someday gue akan seperti Colonel Sanders, tiba-tiba ada opportunity langsung just gitu. Tapi apakah seperti itu teman-teman? Tidak tahu. Nah, ini gue mau ceritain tentang Pokemon Go. Di sini tahun 2012 ada yang main Pokemon Go? Wah, keren banget ya. Nah, boleh di setel Pokemon Go. Jadi ini Pokemon Go tuh nih dulu viral banget ya teman-teman ya. Sampai teman gue, nasabah gue tuh ngebela-belain ke Danau Sunter. Wah, pokoknya ngejar-ngejar. Hah? Apa? Ke sana, wah, pokoknya di mana sampai nggak ngeliat jalan. Ini teman-teman Pokemon Go. Boleh di setel? Nah, ini kira-kira seperti ini ya, sampai berapa juta yang download. Boleh kembali lagi ke slide, teman-teman? Nah, sampai tiba-tiba yang punyanya kaya raya, teman-teman. Overnight success nggak sih? Seperti terlihat. Terlihatnya ini seperti gelap, tapi akan menjadi terang. Oh, apa tuh? Nah, Nah, ini teman-teman, Pokemon Go success story over 100 million download and ini 268 million earn, teman-teman. Mendadak gila langsung kaya royo tajir mampus. Nah, tapi teman-teman kalau teman-teman baca ceritanya ya teman-teman, itu yang dikuningin apa? It took him berapa? 20 years to build this game. Only 1 week for it become phenomenal. Jadi sebenarnya dia juga nggak overnight success gitu. Dia mengalami dulu kegagalan, mengalami dulu harus berusaha terlebih dahulu dan baru akhirnya momennya tiba buat dia. Yang akhirnya kita lihat sebagai overnight success. Nah, kita pengennya kan langsung gitu kan ya. Nah, padahal seperti ini teman-teman, ketika kita awal memulai itu kita melakukan effort yang sangat besar. Pas lagi memulai, aduh, kok ini nggak closing ya, masih ditunda. Padahal effort guanya udah tinggi banget, tapi resultnya belum seperti yang gua harapin. Tapi nanti ada momen ketika
effort lu melakukan effort yang sama, hasilnya udah tak terbendung. Nah ini waktu itu aku lihat karena ceritanya Ivansan ya teman-teman, karena tahu mereka gitu ya dari pas lagi berjuang gitu ya, kemana, ke pasar-pasar ya, pasar-pasar mereka rajin banget tapi mungkin belum ada hasilnya. Tapi teman-teman di sini nggak ada yang tahu ceritanya mereka kan, dulu taunya dan closing day, waduh sekali closing jedret 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 gitu. Apa, mereka melakukan effort yang sama tapi suksesnya beda gitu. Nah, sukses itu adalah kumpulan dari kegagalan-kegagalan dan effort-effort teman-teman. Jadi jangan berhenti menyerah, jangan menyerah kalau misalnya belum berhasil, terus-terusan. Karena nggak ada yang namanya overnight success. Nah, terus hubungannya sama Prudential gimana? Nah, gimana nih cara jalaninnya nih, melewati setiap tahunnya gitu. Nah ini di 2016 teman-teman, ini adalah hal yang baru teman-teman buat kita. Kita nggak ngerti, gue sih sama Revin nggak ngerti tentang insurance sama sekali, dan gue itu terbiasa apa namanya, bukan yang penting ngomong, tapi ngomong yang penting. Jadi kalau misalnya gue nggak pede, gue tuh nggak bisa langsung cacisus gitu. Jadi gue perlu belajar dulu teman-teman, baru bisa berani. Karena gue terbiasa di kantor ya cuma diem, mengerjakan. Untuk ketemu orang tuh buat gue sama Revin tuh tantangan banget teman-teman. Nah udah gitu, tantangannya lagi kita training ke Bandung, modalnya besar teman-teman. Waktu itu belum ada Zoom, kita tinggal di Jakarta, trainingnya adanya di Bandung. Ini travel dibayarin nggak sama leader? Enggak, bayar sendiri. Karena kan ini bisnis kita. Yang mau sukses kan kita. Modal besar, tiap minggu training. Kenapa? Ya karena pengen bisa kasih yang terbaik gitu. Orang-orang Jakarta gitu ya, kita udah minta waktunya. Mereka rumah jauh-jauh nih di mana? Di Depok gitu ya. Kita udah ambil waktunya. Yang diomongin nggak benar gitu ya, nggak asik kan. Aduh sayang banget gitu. Jadinya gue sama Revin perlu training tiap minggunya. Karena tiap minggunya itu di Legacy itu keren-keren banget. Kita mendapatkan hal yang berbeda. Kayak misalnya hari ini handling objection-nya Edo gitu ya. Gue udah sering banget ikutan HO tapi selalu dapat hal yang baru dan keren banget gitu. Selalu baru dan baru. Nah, ceritain misalnya produk jiwa gitu ya. Satu orang cerita, pengajarnya beda, itu bisa punya cara pandang yang berbeda. Jadi jangan remehkan teman-teman sama yang namanya training. Terus orang tua Revin juga menentang ya, siapa yang nggak menentang ya waktu awal-awal anaknya udah kerja gitu ya, udah kerja udah dapat income, terus mau jadi agen asuransi. Udah gitu diremehin di lingkungan pertemanan. Waktu itu gue udah S4 nih teman-teman, tapi ketika ketemu sama staff gue, sama partner tim gue, lu ngapain gitu, lu ngerjain kayak gini gitu, udah capek-capek lu tiap tahun promosi gitu ya di kantor lu malah ngerjain kayak gini gitu. Tapi nggak apa-apa, mereka nggak tahu apa yang kita kerjain. Udah gitu bingung pilih market atau awal-awal jalanin Prudential. Kenapa? Karena waktu itu belum ada produk sesuai tagihan teman-teman, belum ada produk sesuai tagihan. Terus di kantor itu udah di cover kebanyakan di EY, di Sampurna itu mereka udah dapat coveran rumah sakit yang menurut gue ya cukup gitu, karena kan belum ada tuh zaman sesuai tagihan. Jadinya bingung ini marketnya siapa, terus kita masih usia 20-an 27, marketnya belum gede gitu. Gue tadinya karyawan, nggak pernah berbisnis, itu banyak sekali kebingungan. Nah solusinya kita tuh harus tahu apa yang why yang kita kejar. Balik lagi kan mau ada di bisnis itu karena nggak mau ngandelin diri sendiri terus. Kalau misalnya jadi gue tuh kerasanya ya pas lagi sama si Azalia nih, kita meeting jam 11 malam personal talk, dia masih cenghar pisan, ayo apa cenghar pisan dia masih cenghar pisan. Gue udah lemes besti bener-bener. Padahal gue track recordnya gue jago lembur 24 jam, tapi begitu
memasuki usia sekarang ini kok kayak capek banget. Jadi gue perlu inget lagi wah yang gue kejar itu apa ya, karena gue perlu membangun bisnis dari sekarang, dari ketika masih kuat gitu, nggak hanya mengandalkan diri sendiri. Udah gitu konsisten setiap hari ketemu orang baru. Jadi karena kita waktu itu masih kerja, siangnya Revin bikin janji, malamnya kita ketemuan. Jadi di GI itu sampai jam 10 malam kita ceritain financial planning. Nah, pilihnya di food court biar murah teman-teman. Jadi bayar masing-masing sampai malam juga nggak masalah waktu itu. Itu tipsnya. Terus training, ikutan sistem, terus kreatif, selalu cari solusi. Kalau misalnya, oh ini di lingkungan gue kayaknya nggak oke nih kalau misalnya ceritain kesehatan. Waktu itu kita jualnya critical illness cover. Perlu pikirin karena setiap orang tuh kan kebutuhannya berbeda, lingkungannya berbeda. Teman-teman perlu cari tahu apa ya yang market gue ambil. Nah, kita berhasil promosi dan startup itu dari produk critical illness. Karena waktu itu juga ada momen yang membuat gue believe banget sama pentingnya seseorang punya proteksi income sakit kritis. Nah gitu, ini tantangan 2017, Revin resign, income turun. Jadi Revin itu resign itu karena dia confident teman-teman. Dia dapat list nama waktu itu dari perusahaannya. Bukan dapat sih, dia punya datanya. Dia believe kalau misalnya dia pakai itu data, ini mah pasti PCC. Ya. Jadi dia resign guys. Dia resign. Nah dia tiap hari dia kontak 30 orang. Janji temu. Itu orang yang gak dikenal ya teman-teman ya. Nah itu ada 300-an teman-teman. Ini kita rajin ya teman-teman. Dari 300 itu menurut teman-teman kira-kira berapa persen yang berhasil jadi nasabah kita? 30. Maksudnya cuma 30? Oke. Ada berapa lagi teman-teman? 5% berarti 15. Ada lagi? 10. Nah, teman-teman keren banget ya karena 0 teman-teman. Enggak ada. 0 teman-teman. That's good ya, come on. Jadi udah nelponin setiap hari ya. Halo, dari mana Purnesha jebret. Halo, jebret. Karena orang yang nggak dikenal teman-teman. Jadi setiap hari Revin pulang itu dengan muka letih lesu sedih gitu. Ya habis telepon di Legacy nggak apa namanya, nggak sesuai ekspektasi teman-teman. Nah gue juga jadi aduh sedih gitu. Nah ternyata kita salah waktu itu. Kenapa kita kok ngontak ini ke orang yang nggak dikenal dulu gitu. Padahal kan di training ada kita kontak dari yang terdekat dulu, yang dikenal dulu, ring 1 dulu. Nah, karena Revin sudah terbiasa sehari nelpon 30, dia jadi lancar banget ketika ngomong sama orang yang dikenal. Jadi gitu. Jadi memang untuk itu perlu ada kegagalan, ada effort-effort yang perlu kita jalanin terlebih dahulu, teman-teman. Jadinya kita bisa melalui itu semua gitu. Jadi jangan menyerah gitu. Mungkin ada cara yang kurang tepat. Perlu tanya leadernya kenapa ya gue kok udah nelpon, tapi kok belum dapat janji temu. Nah mungkin leader teman-teman itu kan udah lebih lama. Dia punya sense-nya lebih tajam gitu. Nah udah gitu ini ingin punya pencapaian Star Club namun nggak tahu caranya. Mau promosi AD juga nggak tahu caranya. Nah ini tadi Revin konsisten tiap hari telepon jadi temu 10 sampai 20 nama, bayar harga, bolak-balik kita Jakarta Bandung teman-teman karena market kita di Jakarta. Di Bandung nggak ada, udah lama di Jakarta. Sampai waktu itu belum tahu akan closing tapi kita tetap ke sana teman-teman. Sampai pernah nabrak juga karena ngantuk ya. PP. Udah gitu ini waktu itu pernah kita pakai metode pindah servicing agent. Jadi untuk agent-agent yang udah nggak ada servicing agentnya pindah ke kita semua. Terus cari orang yang bisa bantu dan pernah mencapainya. Cari tahu gimana ya. Gue tuh belum pernah capai Star Club. Gue harus tanya siapa ya yang bisa bantu gue Star Club. Terus memanfaatkan momentum. Ada produk-produk baru. Di sini kan teman-teman baru, ada yang baru, ada yang lama ya teman-teman ya. Tapi untuk produk Pro Anugrah itu tuh leader lama atau partner lama sama partner baru sama-sama baru tahu nggak sih? Sama-sama baru tahu. Pruwell itu yang udah 10 tahun di Prudential sama yang baru sama-sama baru tahu produk Pruwell nggak? Sama-sama. Nah itu yang teman-teman manfaatin momentumnya. Tetap update teman-teman. Nah ini
2020 nyaman ya teman-teman ya. 2020 nyaman, apa namanya? Kita nggak fokus sama Pru karena waktu itu ya udahlah udah dapet duit, semua juga santai-santai aja gitu. Nah, tapi kita langsung ingat lagi tujuan why kita ada di sini teh mau ngapain. Nah, disinilah akhirnya titik balik 2020 kita bangun tim sama Create Leader. Di tahun 2020 baru sadar. Nah, yang kita pelajari di sini adalah bahwa yang aku sama Revin pelajari bahwa order is the basic of peace. Jadi keteraturan itu adalah basic dari kedamaian. Kalau kita teratur dalam mengolah duit, kita akan punya kedamaian, teman-teman. Nggak tiba-tiba terjadi sesuatu. Kalau kita teratur, ketemu orang, itu akan lebih kitanya tenang gitu. Kalau kita teratur, jaga hubungan sama orang, maka ya kita juga ada kedamaian. Jadi buat kita, order is the basic of peace. Nah, jadinya kita percaya bahwa kesempatan itu bertemu dengan kesiapan dan ada yang namanya God's favor yang tadi Mike sama Jill bilang itu di luar kontrol kita. Tapi kita bisa atur kesiapannya kita, teman-teman. Nah, ini Wesley sama Revin itu terbiasa prepare teman-teman kalau ketemu orang. Nah, nanti kita akan bagiin merchandise. Salah satu bentuk kesiapan, teman-teman. Nah, ini nanti akan dibagiin buat 3 orang ya teman-teman ya. Ini salah satu bentuk kesiapannya apa sih? Kalau ketemu orang, gue sama Revin tuh udah prepare tabelnya kayak gimana nih, karena tabel kesehatan. Nah, udah di contohnya nih udah ada, jadi kayak kalau dibutuh ya udah ada teman-teman. Udah ada apa aja yang harus dijelasin. Udah gitu, kita dulu belajar gitu ya bahwa kalau misalnya bikin summary itu yang nyaman kayak gimana, di printin, terus kalau misalnya dia mau ambil, distabiloin, mana yang pentingnya. Nah, ada stabilo juga, nanti dikasih deh stabilo. Jadi juara tuh. Nah, terus juga gue diajarin sama Ibu Janet Ma ya waktu itu, yang mengubah gue, yang punya gue jadi di industri ini tuh jadi lebih firm itu karena pernah pelatihan sama Bu Janet Ma. Dia ngajarin salah satunya kalau kita ketemu nasabah itu pakai kertas yang berbeda, teman-teman. Pakai warnanya yang apa? Mencolok atau berbeda. Jadi kan ada di antara tumpukan kertas kita tuh terlihat, teman-teman. Nah, itu oh iya juga ya. Ilmu-ilmu itu kita nggak pernah tahu kesempatannya datang kapan. Tapi ketika kesempatannya datang, kitanya udah siap, teman-teman. Jadi semangat, teman-teman, karena nggak pernah tahu. Tadi tiba-tiba nanti ada God's favor, aduh, gue mau bikin dong ke kamu. Nah, itu. Kitanya udah siap, teman-teman. Nah, terus ya gue juga mulai belajar investasi leher ke atas, teman-teman. Leher ke atas itu bukan botox ya, termasuk botox sih, tapi tapi juga ilmu, teman-teman. Ya tadi gue banyak dapat ilmu dari contohnya tentang kalau pengen tentang gimana sih asuransi yang sesuai sama rules. Gue belajar sama Revin, belajar sama Ibu Janet Ma. Terus belajar akhirnya bisa dapat Star Club pertama itu karena ikutan Pak Handoyo. Itu berbayar ya, teman-teman. Udah gitu pas liburan lagi pas pandemi ikutan CFP. Terus Revin biar communication skill-nya bisa oke, belajar sama Ko William. Nah, itu tuh salah satu investasi yang ternyata berpengaruh sama pertumbuhan kita, teman-teman. Jadi jangan menyepelekan tentang investasi. Nah, gue salut banget buat teman-teman yang masih partner udah mau investasi bayar harga. Kemarin ke Jenis Chua gitu tuh nggak pernah tahu nanti ilmunya kepakainya kapan gitu. Nah, jadi gue berusaha mencari dari ketika gue udah tahu why gue, bagaimananya gue tahu, dan untuk mempermudah, gue cari who can help me. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, aduh gue pengen bisa menguasai yang namanya cara jelasin tentang proteksi income. Gue akan nanya, who-nya, siapa ya yang bisa bantuin gue untuk gue bisa tahu tentang proteksi income. Udah gitu, kayak misalnya gue pengen bisa Star Club nih, siapa ya yang bisa bantuin gue untuk gue bisa mencapai Star Club.
dan banyak huhu lain. Jadi kadang kita suka kebingungan, aduh gimana ya caranya promosi AD, aduh gimana. Kalau cuma teman-teman switch gitu ya, siapa yang akan membantu? Semoga bisa bantuin teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman mau. Nah ini paradigma teman-teman. Paradigma juga penting teman-teman. Nah gue mau cerita contohnya ke siapa ya, model Yosua deh. Yos, kamu ceritanya kamu perjalanan Star Club ke Milan. Udah lewat Praha. Ke Praha. Lu teh pas di depan lu tuh ada anak usia 6 tahun, dia tuh nangis terus. Terus nangis terus, tapi si ibunya tuh cuma diem doang. Nggak negor, nggak apa. Lu sepanjang perjalanan dari dari Jakarta ke Praha itu berjam-jam itu ya, 12 jam lu tuh bete gitu, kesel. Aduh gila nih kesel. Nah, apa yang ada di pikiran lu ke si ibu itu? Ya si ibu teh kumaha gitu. Kumahanya, iya teh anak nggak di apa namanya? Ini kalau ibunya 5 menit lagi nggak bertindak, anaknya saya piting nih. Benar ya? Iya, bukan jadinya diem. Apa namanya? Lu akan berpikir seperti itu kan ya? Ya, kesel dong. Kesel, emosi jiwa, raga. Nah ternyata pas lagi mendarat, si ibunya itu ternyata berdiri dan dia minta maaf ke semua penumpang. Bapak Ibu mohon maaf selama perjalanan tadi anak saya nangis karena baru diberitahu bahwa bapaknya meninggal. Nah, apa respon lu? Kita langsung switch ya nggak sih? Yeah. Nah switch, nah itulah yang dinamakan paradigma teman-teman. Kita perlu merubah pandangan kita gitu. Kita harus mengubah pandangan kita tentang point of view, tentang ketika ditolak apa sih maknanya? Ketika apakah gue harus belajar lebih giat, latihan lebih banyak? Nah itu yang membantu kita teman-teman. Jadi paradigma penting banget teman-teman. Wow. Thank you Yos. Ya, dapat apa lagi nggak sih? udah gitu ya, ini paradigma itu kita perlu belajar banyak mendengar, belajar introspeksi dari kesalahan dan mengulang terus sampai benar. Nah ini gue juga baru kerasa itu misalnya teman-teman ketika misalnya join fieldwork baru gimana sih teman-teman udah cerita dengan benar atau belum, dan teman-teman perlu mau terima masukan ketika dikasih masukan sama leadernya gitu. Jadi introspeksi dari kesalahan. Sama seperti kita belajar introspeksi dari kesalahan itu seperti kita lagi berkaca teman-teman. Teman-teman lagi ngaca nih. Di sini tuh ada kotoran coklat teman-teman di pipi teman-teman. Nah, ketika teman-teman ngaca dan ada kotoran di muka, di pipi gitu, apa yang teman-teman lakuin? Bersihin kacanya. Nah, banyak orang seperti itu. Nah, apa yang teman-teman lakuin? Pastinya akan membersihkan bibinya, bukan kayak menyalahkan keadaan. Nah, sama seperti ketika teman-teman ada masukan itu, teman-teman perlu berkaca dulu gitu sebenarnya, bukan keluar gitu, bukan aduh ini kacanya nggak bener lah, ini tapi dari dalam diri kita terlebih dahulu. Sampai kapan? Sampai bersih bacanya. Nah teman-teman, buat gua sama Revin itu God always offer us second chance in life. Nah jadi Prudential itu adalah kesempatan kedua buat gue sama Revin. Gue jadi punya kehidupan yang selama ini gue inginkan gitu. Tadinya nggak pernah kebayang. Karena ya tadi kan orang udah paradigma itu ya, kalau nanti kerja dan lain-lain. Nah di sini di Prudential, gue jadi punya kesempatan untuk waktu sama keluarga, gue punya waktu sosial, gue punya waktu untuk improve, gue punya waktu untuk spiritual. Jadi teman-teman, buka mata hati pikiran teman-teman, ini bisnis yang oke banget loh. Siapa tahu ini juga jadi kesempatan kedua buat teman-teman. Dan if you prepare only when you need it, you are already too late teman-teman. Jadi seperti kata Coach Jeffrey kemarin, kita jangan baru ngebangun ketika keadaannya
udah ada problem, udah ada chaos. Tapi bagus banget kalau sekarang teman-teman lagi di masa yang lagi nggak ada masalah. Justru nih saatnya teman-teman gaspol, masih muda, wah asik banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa menikmatinya lebih lama, kan asik kalau misalnya jalan-jalannya masih bugar, segar, bugar gitu. Ayo, come on teman-teman. No matter your age, you always wish you start younger. But today is the youngest you will be ever again, teman-teman. Jadi berapapun usia lu pasti pengen ya, aduh andai gue memulai lebih dulu ya, pasti gue bisa nikmatinnya lebih lama, gue bisa punya waktunya lebih lama, teman-teman. Nah, sekarang adalah waktu termuda yang nggak akan mungkin balik lagi di waktu teman-teman sekarang. Jadi kemana? Start now. Karena kalau semakin kita menundanya itu makin nggak mudah, teman-teman. Tadi yang gue cerita ya sama Azalia nih, Gen Z usia 25 gitu ya, asik banget dia bisa ngejalanin di usia sekarang. Pas jam 11 ya, dia ngelihat gue kayak udahan aja gitu ya, karena kasihan gitu. Dianya masih semangat terus. Oke, ya udah sampai sini dulu ya. Udahnya si Azalia masih ketemu orangnya jam 12 malam. Teman-temannya masih bisa ditemuin. Masih semangat ceritain gitu. Gitu. Karena ya masih ada kekuatannya. Bukannya kita nggak mau, ya pengen kayak gitu. Tapi udah gak sekuat dulu. Jadi come on teman-teman, today is the youngest you will be ever again. Jadi semangat untuk membangun. Nah itu aja teman-teman sharing dari aku. Nah ini mau bagiin 3 teman-teman. Aku 1. Weh, kasih plus buat Wesley. Ya. Hari ini gue belajar banget gitu ya, bahwa dalam hidup nggak ada overnight success, teman-teman. Ini masih ada yang mau dikasih? Kalau gue yang closing, gue dikasih dong 1 ya. Lo mau ngasih dulu, sok silakan. Ada buku catatan, ada selling kit ini. Terus Ini bagus banget ya. apa? Berarti bukan hanya dapat doang, tapi kita panggil ke depannya gimana? Gratis di dunia ini. Jadi teman-teman perlu sharing. Kan tadi kan butuh effort namanya, benar nggak? Boleh dong 3 partner yang mau sharing apa yang dapat dan apa yang mau dilakuin. 3 partner. Oke, silakan maju ke depan, segera. Banyak yang punya niat, hanya sedikit yang ambil action. 3, cepat, go. Gila ya, gue naikin suasananya gampang banget biar orang lari langsung ya. Ya, ini boleh, benar boleh, ini boleh. Oke, silakan ke tangan lo. Jadi mulai dari mana lu, Wes? Ini. Di apa ya? Sharingnya itu sih ya, tahun ini kebetulan kan gue kerjain hampers kan, jadi kebetulan banget tahun ini tuh gue memutuskan untuk gue mau fokus di Prudent. Jadi dari Januari awal tuh gue udah ikut training terus kalau pada sadar ya. Jadi sebelumnya tuh kalau si Mike ngajakin, aku lagi capek banget gitu kan, gue biasa gitu kan. Nah cuman entah kenapa, maksudnya mungkin itu juga turning point-nya gue di Januari kemarin tuh gue kayak udah deh Tuhan, gue mau cobain ini, tolonglah gitu, maksudnya bantuin gitu kan. Akhirnya gue komitmen tuh setiap Sabtu sama Senin gue datang terus, walaupun gue belum bertindak ya, waktu itu gue belum ketemu orang tuh enggak, bahkan sampai bulan berapa si Edo gimana udah closing belum gitu ya. Karena Cuman si sama si Ica kan sering WA-an ya. Belum, baru itu belum WA. Ya. Nah udah gitu di bulan bahkan sampai kemarin tuh yang gue belum ketemu orang, gue telepon juga masih hare-hare gitu kan. Nah itu yang si Westi bilang, waktu ada momentumnya tuh gue kayak klik,
Terus kayak oke, gue mau coba telepon dan akhirnya itu di 2 minggu inilah gitu, maksudnya kita ketemu orang baru dari circle-nya gue. Jadi ya mungkin ini ya Tuhan mungkin udah kasih tau ya ini mungkin waktunya nih Jil, lu boleh mulai membangun sekarang gitu, tau gak sih? Tapi ya effortnya udah ada sih gue dari Januari kemarin kayak gitu sih. Jadi apa yang didapatnya? Hah? Apa yang didapatnya? Didapat dari Ya, mana? maksudnya poin yang Westi-nya apa kan tadi lu Tadi lagi. udah momentum. Ya, momentum ya, Iya. kan keywordnya mau gua highlight lagi. Jadi momentumnya gitu waktu, maksudnya pastiin dari kita ikut sistemnya, ikut trainingnya, nanti ada masa kita klik dan itu mungkin jadi momentumnya kalian juga gitu. Woi, keren. Hadiahnya silakan diberikan. Oke. Denny, nanti foto dulu. Oke, teman-teman kenalin nama gue Denny. Hai Den. Jadi kalau dari Denny sih yang didapetin, kalau KWST kan awalnya kerja ya. Jadi Denny juga sempat ngerasain tuh Kak kerja 2 tahunan. Ngerasain tuh, Denny kan di IT. Ya kalau KWST enaknya overtime dibayar. Kalau Denny tuh programmer ya, fresh graduate gak ada yang dibayar. Jadi kalau emang harus beres bulan depan, ya harus beres ya nggak tidur gitu. Sampai sakit kuning gitu kan. Nah, Denny sih ngeliat dari cerita KWST, bagusnya adalah berani nyobain ya. Maksudnya 2016 resign itu kan kayaknya bukan sesuatu yang mudah gitu. Tapi dari lihat-lihat kayaknya dalam waktu 4 tahun bisa ya buat Denny ada ngerasa kayak wah Denny masih muda nih. Udah saatnya Denny cobain sesuatu yang bagus di Prudential. Keren. Oke. Terakhir, tadi bro namanya siapa? Adi. Adi ya, silakan bro Adi. Oke, sebelumnya kenalin lagi, nama saya Adi Ya. Riwayatno ya. Oke. Kebetulan saya dari Sumatera, mungkin di sini ada juga yang dari Sumatera. Halo. Jadi dari yang saya tangkap tadi dari saya lupa tadi. Kak Westi ya, tadi perjuangannya mantep banget nih. Jadi penyemangat lah ya. Karena sebelumnya background Adi kan memang kerjaannya banyak ketemu sama orang gitu. Nah, jadi memang mungkin jiwanya ekstrovert ya gitu kayak. Nah, jadi memang salah satu ini motivasi saya kenapa saya bergabung dengan Prudential itu terus dari rekan saya Kang Beni, Bung Beni, dan mungkin dari sini nanti saya dapat banyak ilmu karena memang saya agak sedikit kurang sama literasi di bagian manajemen keuangan gitu kok. Nah, satu lagi keinginan saya nanti ketika saya nanti training di sini banyak menambah ilmu ya tadi karena kebetulan klien saya itu banyak yang kena permasalahan keuangan gitu Kak. Jadi salah satunya itu permasalahan judi online, terus pinjol yang berbeli sampai ratusan juta sampai miliaran. Nah, jadi saya tuh berpikir bagaimana caranya bisa memasukkan instrumen keuangan ya Prudential ini kita masukin ke manajemen kehidupan dia, jadi mereka itu bisa lebih effort untuk kehidupan di masa tua yang lebih baik seperti itu. Oke, dan yang saya tangkap dari Kak Westi tadi, ya tadi itu jadi motivasi banget dan mungkin nanti hal ini bisa saya ceritakan mungkin sama next partner saya nanti gitu untuk memotivasi gitu sih. Ya, oke. Thank you brother. Westi akan bagiin. Ini dia pribadi ngasih loh, weh luar biasa ya. Hebat. Boleh kasih aplaus sekali lagi dong. Oke. Ini masih ada waktu sedikit ya teman-teman, kalau mau nanya mungkin kita boleh buka 2 pertanyaan teman-teman. Ya. Masih ada waktu Wes. Ya, boleh kita buka 2 pertanyaan. Mungkin ada yang mau nanya sama Westi. Oke, silakan Son. Tuh kan Wes, ada yang nanya pasti. 2 orang aja, 2 orang nggak lama-lama ya. Silakan Son. Wes, leader lu teh Koriko atau siapa? Yang ya. Panjang. Enggak, maksudnya bisa ke Koriko teh gimana ceritanya? Gua punya temen yang mengajak gua, itu waktu itu leader gua. Sekarang udah nggak aktif, jadi gua ke Koriko.
ke engkong leader. Gitu. Oke. Oke. Jadi apa yang pertama kali diajakin ya? Nah, kalau teman-teman di sini diajakin sama leadernya, benar ya teman-teman ya? Nah, kalau gua nggak diajakin sama leader gua. Jadi gua sama Revin itu menyerahkan diri. Jadi karena ya tadi kita udah, aduh pengen cari kerjaan, pengen pindah Bandung, tapi di mana ya yang bisa? Nah, gua waktu itu ketemu sama leader gua itu. Boleh. Nah, Justian teman-teman. Jadi leader gua itu dulu Justian, dia teman sekolah gua. Gua datengin sama si Revin, mau dong ceritain bisnis yang lu jalanin kayak gimana. Terus akhirnya dia ceritain dan ajak ke kantor. Nah, tadinya pas lagi ceritain gue nggak ngerti hitungan bisnisnya. Masa sih kayak gini? Tapi yang gue sama Revin tertarik adalah ketika datang ke komunitasnya teman-teman. Jadi ketika datang ke komunitasnya, gue rasa wah ini asik banget. Komunitasnya bisa bantu gue untuk belajar, untuk bisa bertumbuh. Karena ada support system training, terus secara logika gue masuk gitu. Oh iya ya, ini bisnis ini dibutuhkan banyak orang, semua orang butuh. Akhirnya gue join ada di bisnis ini. Gitu. Jadi bersyukur kalau teman-teman ada orang yang ngajakin teman-teman, berarti ada yang melihat potensi dari diri teman-teman. Jadi say thank you sama leader yang udah ngajakin ngelihat emas di diri kalian. Oke, Ciwes. Dulu kan kok Andre tuh pernah bilang kan, jangan sampai kita itu kayak lalat yang nabrakin kepalanya ke jendela gitu. Nah, tadi yang Ciwes itu juga cerita kan kalau nggak ada ya overnight sukses gitu kan. Itu harus bertahun-tahun mungkin bertahun-tahun sampai akhirnya berhasil. Nah, kita tuh kapan taunya gitu? Tahu kapan harus berhenti, kapan harus diterusin gitu. Kalau menurut Ciwesti aja, Ciwesti gimana? Kalau buat gue sendiri ya, kenapa akhirnya gue nerusin bisnis ini? Jadi gue tuh join bulan Maret, baru closing itu bulan Juli teman-teman. Selama 4 bulan itu nggak ada closingan sama sekali. Tapi gue tetap lakuin. Gue tahu sih teman-teman, orang nggak akan langsung tiba-tiba 100% jatuh cinta sama Prudential. Bener nggak sih? Nggak tiba-tiba begitu join tanda tangan langsung pokoknya gue darah Pru. Nah itu darahnya Pru itu tuh melewati proses teman-teman. Kalau gue waktu itu karena momen, jadi ada salah satu calon klien gue yang gue mau tawarin critical illness. Critical illness, tiba-tiba dia hari Senin mau tanda tangan, hari Jumatnya tiba-tiba dia koma, teman-teman. Nah, itu yang membuat gua jadi believe sama bisnis ini. Jadi bukan karena uangnya, karena waktu itu Revin itu kan masih kerja, jadi kayak oh ya udahlah gitu. Nah, tapi di momen itu gua ngelihat si Koko ini lagi sakit itu, istrinya tetap bisa merawat suaminya. Jadi dia 3 bulan dirawat di ICU, si istrinya tuh bisa nemenin, bisa merawat tanpa kehilangan income. Jadi istrinya tuh business owner teman-teman. Dia dokter yang punya rumah sakit. Jadi dia punya dokter. Jadi ketika income-nya, ketika terjadi sesuatu, dia income tetap berjalan. Nah, bukankah itu adalah bisnisnya kita? Nggak mengandalkan diri sendiri. Dan yang kedua, gue ngelihat waktu itu teman-teman gue belum tentu kayak si cicinya bisa nemenin, merawat, nggak sibuk cari uang. Nah, dari situ gue believe banget, bukan sama Prudentialnya, tapi waktu itu believe sama program ini tuh bisa menolong banyak orang, bisa nolong teman-teman gue. Karena ketika sakit itu habis 3 miliar untuk aneurisma, habis 3 miliar, nggak punya dia kerja di bank, semua di cover, tapi udah gitu langsung di-cut sama perusahaan. Padahal dia petinggi. Nah, itu yang bikin gue sama Revin tuh jadi, ayo kita perlu lebih ke misi waktu itu.
ceritainnya lebih ke misi. Kita harus ceritain ke teman-teman kita, jangan sampai kalau kenapa-napa dia kesulitan. Jadi lebih karena ke misi jujurnya. Jadi ketika ceritain dan ternyata ketika kan closing bukan bagiannya kita ya. Pas lagi gue ceritain itu tuh respon teman-teman gue tuh, iya ya bener harus punya. Jadi berbuah. Menjawab nggak ya? Jadi nggak, momennya tuh kayak kita pacaran mungkin ya, PDKT, makin lama tuh makin cinta sama. Jadi nggak langsung, tapi gue percaya apa yang gue lakuin tuh menolong orang. Oke, makasih sih. Menjawab nggak ya? Oke, teman-teman kasih applause, boleh? Thank you Westi. Nah, sebagai closing statement, saya ceritain apa yang saya dapetin. Saya waktu denger Westi tadi, gue jadi teringat sama satu gambar. Gambarnya ini teman-teman. Gambarnya ini nih. Ya, gambar ini. Ini kayak satuan waktu ya. Kalau waktu berapa sih nih? 12, 3, 6, 9. Nah, gue tadi tiba-tiba ingat gambar ini. Jadi ibaratin kalau 12 itu adalah misalkan ya contoh, lu menemukan partner yang tepat di Prudential bisa ya. Atau lu closing seperti Mike dan Jill di 2 minggu terakhir ini, lu nemuin momennya ya. Atau misalkan lu berhasil dapat promosi, start klub pertama lu, intinya lu mencapai apa yang lu maunya ini loh. Ya. Nah, gua adalah orang-orang yang kayak di Prudential kan join umur 18 ya. Kayak join di jam 1. Jadi gue harus melewati ini, baru gue dapat kesininya. Nah, gue ngerasain si Westi ya, dengan liatin dia kerja, dijemput, tadi Revin jam 8 sampai Revin kurus ya. Dijemput jam 8 pagi, ditunggu jam 12 kan kerja ya. Dia tuh udah ngelewatin prosesnya sebelum di Prudential, nih orang udah kuat. Kayak orang yang join di Prudential udah di jam 10, tau nggak? Udah biasa sebelum di Prudential udah biasa keras. Udah biasa disiplin, udah biasa tanggung jawabnya. Bagus banget nggak gue ngangkat tuh ya? Ya, dia udah terbiasa teman-teman. Tapi mungkin ada yang misalkan kayak gue sama Denny ya, mana si Denny tadi? Nah kita kan masih baru fresh grade ya waktu itu ya. Gue nggak fresh karena gue nggak grade ya. Gue join jam 1, jadi buat gue ya, gue baru tahu oh kalau kerja tuh nggak boleh tidur siang ya, harus rajin jadi orang ya. Gue diproses buat gue agak lama. Sampai akhirnya gue menemukan pola mencapai jam 12. Sama kayak Revin yang confident punya 300 list nama, ya. Pas dia telepon, mungkin bahasanya masih agak kagok sehingga orang Prudential enggak. Tapi begitu tadi Westi cerita dia ketemu temennya, telepon dan dia udah terbiasa karena 300 nama yang pertama, E40 udah dibayar, teman-teman. Sehingga memudahkan dia seolah-olah kayak udah di jam 10, jam 11. Nah, jadi kita harus tahu nih kalau misalkan sekarang, oh gue join, gue belum punya banyak pengalaman, gue kayak di jam 3, wayahnya ya memang harus ngelewatin. Tapi kalau di kerjaan sebelumnya, background lo udah sudah terbiasa ya, sebenarnya lo pindah ke Prudential, dapat kendaraan tepat, lo bisa josnya cepat loh teman-teman. Gue bisa bilang gitu ya. Jadi thank you Westi udah hari ini mengingatkan kepada kita, ya. Saya balikin ke MC, terima kasih. Yes, thank you buat kedua